Ya medsos hari ini jadi kebutuhan penting untuk kita semua. Maksud saya ya, ada masukan dari sana, tapi juga ini menjadi seperti apa ya, pisau bermata dua buat para pelaku dunia media sosial, termasuk para pekerja-pekerja sepak bola yang ternyata juga menggunakan media sosialnya untuk pencitraan, untuk kerja, mencari duit, tapi juga bisa untuk membunuh karirnya. Ini mungkin bisa lihat bagaimana Sancho terus mulai di framing ya, emang bukan di framing sih, maksudnya dinaikkan berita dia ada di klub malam, bukannya training di Carrington atau di kompleksnya MU, itu justru dia malah senang-senang party, nggak ikut latihan, bukannya refleksi atau minta maaf, refleksi diri ya, bukan refleksi pijat, pegel dia. Nah ini akhirnya dia mendeactivate akun Instagramnya. Menurut kalian ini apa sinyal yang diberikan oleh Sancho? Mas Arul sebagai pakar media telematika kurang kumis doang Kurang tapi ya. kumis dong sama mobil-mobil. Apakah ini tanda-tanda Sancho sedikit was-was atau dia merasa menyesal dengan aktivitinya yang dimunculkan begitu bebas di klub malam, dibiarkan terbuka gitu aja, atau justru dia ada intens atau ada niat untuk minta maaf gitu ke klub? Mungkin nggak? Kalau minta maaf kayaknya Enggak ya? belum Nggak ya, ada gengsi belum. terlalu tinggi. Gengsinya masih gede, kuat-kuatan sama Ten Hag ya lo nggak akan menang. Lo sebagai pemain, satu sebagai pelatih. Kalau lo nggak minta maaf, pasti kelar, karir lo kelar di sini. Tapi gue juga melihat Ten Hag sebagai pelatih, sebagai orang yang lebih dewasa di sini, sebetulnya bisa juga melakukan pendekatan gitu ya. Maksudnya kalau gue sih ngelihatnya ini isunya bukan hanya masalah lo minta maaf apa enggak. Kayaknya it's a bigger issue di situ yang kita nggak tahu kayaknya. Nggak mungkin maksudnya seorang Sancho kalau dia merasa itu sebuah kesalahan dan dia sudah sempat ngapus kan apa yang dia waktu itu Tulisnya, Instagramnya. yang Instagramnya yang membuat Bohong, berita itu kasus bohong. ini menjadi besar itu kan sudah dia hilangin. Artinya in a way dia sudah merasa gue salah, ini gue cabut. Tapi permintaan maaf itu menurut dia apakah terlalu berat untuk gue minta maaf, karena gue merasa mungkin Ten Hag masih punya something yang harusnya lebih diberikan buat gue. Kita kan nggak tahu nih sebetulnya apa sih nih kok sampai ini pemain nggak minta maaf. Itu kan agak aneh ya. Maksudnya pemain muda, pemain yang masih punya potensi begitu besar, pemain yang masih bisa dimanfaatin oleh klubnya, tapi kok dia masih sekekeh itu untuk nggak minta maaf. Gue ngelihat ada bigger issue di balik ini. Cuman apa masalahnya ya? Akhirnya dampaknya ke dia tadi, ke medsos kan yang bilang tadi, dia terlalu berat mendapat cercaan, mendapat segala macam Dibully sih pasti. pembulian yang begitu besar di medsos, dan itu kan sekarang udah lu levelnya udah jauh lah di atas ya kalau kita bicara pukulan dari medsos, dari netizen, apalagi yang benci sama lo, apalagi pendukung lo sendiri, itu secara mental udah pasti kena. Ini pemain udah pasti kena. Jadi sangat wajar ketika dia harus deactivate account. Bahkan FA-nya sendiri kan kayaknya mau bantu turun tangan ya. Karena kasus ini kan udah menjadi kasus besar ya. Kalau kita lihat di Indonesia aja, gue sempat baca wawancara Andri Tani, dia juga ngerasa bahwa pembulian di medsos sekarang tuh udah gila-gilaan, udah nggak masuk akal. Apalagi kemarin tuh ada pemain yang ngikut ya, dari Medan tuh nggak salah ya. Itu lagi diserang habis-habisan tuh secara medsos tuh. Itu memukul mental banget. Bahkan dia menjadi pemain profesional pertama di Indonesia yang mengajukan gugatan terhadap orang itu, yang ngesu orangnya itu, tapi ada permintaan maaf dari dia dan selesai kasusnya. Tapi dia orang pertama yang bisa melakukan itu karena dukungan dari APPI. Kalau di luar pun dari Vipro, kan turunnya dari Vipro. Vipro pun memberikan itu sekarang kepada para pemain. Kalau lo merasa mental lo terganggu, oke, sini kita bantu. Apa masalah lo? Bagaimana lo bisa bangkit lagi dari situ? Vipro di luar tuh udah ngasih guideline untuk melakukan itu. Di Indonesia udah mulai juga dilakukan seperti itu. Jadi gue rasa ini udah menjadi isu yang cukup gede. Isu yang orang lihat kadang-kadang mental health itu apa sih, lu cemen amat gitu. Tapi enggak, ini ternyata something yang serius, something yang bisa mengubah orang secara drastis. Kalau lo bisa keep up dengan itu ya nggak masalah orangnya, tapi kalau lo nggak bisa, itu lo akan down the drain sampai luar biasa. Dan gue rasa Sancho udah mulai tuh ke arah situ. Dan ini kan makin lama Sancho makin dalam posisi diam seperti ini kan, framingnya justru makin muncul semua ya. Berita-berita dari Dortmund yang katanya dia sering telat flight dan segala macamnya, sering miss latihan juga. Akhirnya kan framingnya terus membuktikan bahwa dia adalah orang yang memang pemalas, memang ignorance dan Walaupun lain-lain. di United sebelumnya juga banyak yang kayak gitu kan. Iya kan? Pogba, Lingard, Iya, kan banyak iya. juga yang kayak gitu kan. Dan ini berarti kan menurut lo apa bener nih, sesuai dengan Mas Haryo bilang, sebenarnya ada bigger issue yang akhirnya membuat Sancho sakit hati sama Ten Hag dan akhirnya tidak mau minta maaf. Ya,
Kita nggak pernah tahu, cuman jatuhnya menurut lo, asumsi, itu asumsi ya. Tapi menurut lo apakah emang ini cuman karena dia kesel karena Ten Hag kemarin ngomong itu di presscon atau sebenarnya ada something else? Ya kalau sebagai pemicu utamanya ya kesel diomongin bahwa lah, kok gue dibilang males itu. Cuman dengan apa yang dilakukan oleh Sancho ini seperti gue bilang beberapa Sama minggu isu yang mental health itu diangkat sama Dan juga ini karir dia selesai di MU. Mau dia dibantu sama PFA, mau dibantu sama PFIF Pro, gue nggak ngerti dan gue nggak menemukan apa turning point dari Sancho di sini bahwa dia emang selesai dengan kata bahwa gue emang pengen bikin front dengan pelatih gue. Gue pengen ribut sama pelatih gue. So either I'm out or you out gitu aja buat yang gue lihat karena saat seancur-ancurnya kelakuan Pogba, kelakuan pemain MU di The Class of 92 dia suka mabok-mabokan, ke clubbing. Saat Ferguson datang pada pulang kabur gitu dan Pogba pun nggak pernah namanya ngelawan secara di media ke pelatihnya gitu dan Mourinho dulu. Mourinho juga tapi itu kan bukan karena Mourinho juga ngomong langsung gitu kan dia nggak boleh latihan disuruh pulang yang sama juga nama kalau di media kan ini dia bawa Pogba nggak bilang Mourinho itu bohong. Nah Sancho bilang bahwa Ten Hag itu bohong. Beda komentarnya Beda komentar bahwa ini bener-bener lu bikin front dan gue nggak ngelihat bahwa ini pemain punya kapabilitas untuk oke, gue salah dan emang bener gue setuju. Ini bukan sekedar minta maaf lalu balik lagi semuanya karena interviewnya Ten Hag juga bahwa apa ini sekedar minta maaf terus selesai masalahnya dia bilang gue nggak mau komentar pemain yang nggak ada di klub gue. Berarti kan emang sekarang ini si Sancho ini emang nggak boleh makan di kantin klub, nggak boleh ikut training ground juga. Artinya bahwa ini Sancho emang benar-benar di-banish, benar-benar disingkirkan dari MU perlahan-perlahan sampai bahwa nggak ngerti titik terangnya di mana apa. Kayak gue setuju banget karena minta maaf pun belum tentu menyelesaikan masalah gitu. Jadi buat gue ini karir dia emang perlahan deh pasti mulai dikesampingkan sih. Oh mungkin nunggu momen lebaran kali ya biar minta maaf. Tapi maksud gue itu kan berarti ketika Sancho segitu kelihatan menahan emosinya hingga nggak bisa minta maaf. Menurut lo apa yang akan dilakukan oleh manajemen United? Apakah turun melerai atau membiarkan Ten Hag mendapatkan otoritasnya sebagai pelatih? Atau menurut lo pada akhirnya ya udah tinggal nunggu waktunya United rugi bayar gaji termahal 350.000 pounds setiap minggu, sementara for nothing gitu. Menurut apa yang akan dilakukan? Gua rasa yang paling realistis untuk dilakukan adalah backing si Ten Hag ini dari segi sudut pandang manajemen ya, karena mungkin dari sudut pandang Ten Hag juga ini pemain bukan pemain yang gua bawa, bukan untuk project gua karena ini pemain projectnya dari Ole Gunnar Solskjaer. Jadi bisa jadi dia emang udah mau menyingkirkan pemain ini supaya mungkin pemain ini nggak cocok untuk sistem dia, untuk skema dia. Dan untuk Sancho sendiri sampai nggak bisa ngomong maaf gitu kan mungkin dia emang pengen udah hancur aja semuanya sekalian supaya kita selesai di sini, kita bangun lagi karir kita masing-masing gitu. Untuk MU-nya juga bisa move on, untuk Sancho-nya juga bisa move on sesegera mungkin. Tapi yang paling menyakiti untuk Sancho adalah omongan soal itu yang gue yakin soal Ten Hag dia bilang Sancho ini males. Karena pemain-pemain atau klub-klub lain dalam merekrut seorang pemain itu mengandalkan data scouting, khususnya data dari training. Nggak cuma data dari pertandingan doang. Jadi menurut gue itu sangat menyakitkan apabila pelatih lo ngomong secara publik kalau pemain ini malas, disusul sama berita-berita dari media yang mengatakan dia di Dortmund juga dia malas, udah pernah didenda segala macam. Itu buzzer MU atau buzzer Ten Hag kali ya? Bisa jadi, karena munculnya selalu di momen-momen yang tepat menurut gue PR-nya mereka itu. Jadi menurut gue udah end of the road bagi seorang Sancho dan mungkin 2 bulan lagi untuk Januari transfer window itu semoga aja bisa nemu solusinya di Januari itu. Nah kalau ngomongin end of the road, apakah ini juga menjadi jalan menuju end of the road buat seorang Osimhen bersama Napoli mengingat baru kemarin di weekend dia ngedumel ngasih angka 2 ya. Itu kan digantikan di saat dia timnya belum menang, dia mungkin masih pengen nyetak gol, bermain duet bersama Simeone, digantikan oleh Rudi Garcia dan dia ada clash sama Rudi Garcia. Sekarang ada kelakuan aneh tiba-tiba bin ajaib dari Napoli memposting di TikTok dan juga Instagram, nggak salah apa Twitter, itu keluhan-keluhan di Osimhen di lapangan minta penalti ternyata gagal dengan suara kayak chipmunks gitu. Apa yang dilakukan dan bahkan katanya dari agennya ini akan melakukan sue secara legal gitu. Menurut lo sue bukan sue digugat gitu kan. Menurut lo ini apakah tanda-tanda memang akan udah nggak ada jalan damai lagi karena kemarin dia udah nggak cocok sama pelatihnya, sekarang dari ada PR atau medsosnya menjatuhkan dirinya. Kira-kira gimana nih lihat? Ya sebenarnya yang pertama emang kontennya si Napoli itu emang kerap kali bikin konten-konten yang buat lucu-lucuan. Untuk khusus di TikToknya dia kadang suka nge-troll kayak ibaratnya kalau di Inggrisnya kayak Brighton lah, suka nge-troll tim lain secara tapi bukan konten sendiri lucu-lucuan. dong. Nah iya, enggak juga. Enggak. Tapi untuk si Napolinya nih tumen-tumenan nge-up konten kayak begini.
Dan anehnya ini kan pemain yang udah menyatakan setia nggak mau cabut dari Napoli di bursa transfer kemarin gitu. Apa yang dilakukan sama Napoli ini gue nggak habis pikir kenapa dia melakukan ini, karena terakhir kali pemain yang ngasih Scudetto pun Maradona, angkatannya Maradona gitu, dan datang lagi di angkatannya Osimhen. Begini kalau memperlakukan seorang pemain yang bisa ngasih gelar Scudetto lagi untuk tim lu, menurut gue ini langkah yang blunder banget. Dan juga untuk Napolinya sendiri ya, ini menurut gue sebuah langkah yang jelas-jelas salah, karena Osimhen sendiri salah satu proyek besar mereka sebenarnya. Proyek besar mereka didatangkan dengan harga yang sangat-sangat besar waktu itu, dan juga permainannya menurut gue bagus banget untuk di kelas striker dia, di kelasnya itu salah satu yang one of the best lah untuk di musim lalu khususnya. Jadi menurut gue ini nggak ngerti lagi gue kenapa yang dilakukan Napoli seperti ini, dan juga dia juga udah kayaknya udah menyatakan secara gestur dia nggak suka sama permainan pelatihnya si Rudi Garcia. Ya menurut gue ya mungkin Januari lagi solusinya sama kayak si Sancho untuk jalan keluar lagi. Arsenal Blunder seneng ya. nih. Tapi Blunder apakah terbesar sih. ini agenda dari Napoli atau murni error dari itunya Mas? Tim Mesos menurut lo nih? Apapun alasannya blunder gede sih Iya kan? menurut gue ya. Terutama kan kalau lu triggernya adalah ketika dia nggak puas sama pelatih. Diganti ya. Ini kan pelatihnya juga baru, Rudi Garcia gitu loh. Kecuali lu pelatih lo yang Spalletti Spalletti lah kemarin. kemarin misalnya, Spalletti yang digituin. Kondisinya belum harmonis ya. Iya, Rudi Garcia. udah jelas publik pasti akan belain Osimhen. Spalletti kalau yang Oh, kalau Spalletti, ini. iya, iya. Kalau Kalau Rudi sekarang- Garcia kan harusnya enggak ya. Iya, orang Maksudnya baru soalnya. dia belain ya mungkin belain Osimhen di kubu itu. Kalau enggak ya netral aja gitu. Cuman ketika lo abis itu langsung lo nge-up yang dia minta penalti kayak gitu, ditambah lagi yang terakhir yang kokonat itu yang menurut mereka atau publik dari Nigeria mengatakan bahwa itu adalah sebuah hinaan, sebuah Racial abuse ya? Iya, racial slur atau apalah mereka menyebutnya. Makanya itu mau di-up sama tim legal dia untuk ngesu Napoli. Nah, jadi kalau gue lihat sih ya betul-betul blunder, karena ini pemain paling penting buat lu, pemain yang paling akan memberikan potensi duit buat lu, tapi lo giniin gitu. Apa gitu yang mendasari itu. Jadi gue bilang sih ini murni asli blunder banget sih. Dan gue nambahin juga soal si Osimhen ini khususnya, tadi gue lupa nyampein, Napoli ini kan emang secara performa menurun, nggak cuma dari musim ini doang, tapi menjelang akhir musim-musim lalu juga udah menurun. Kenapa cuma Osimhen yang diginiin gitu, pertanyaan gue. Kvaratskhelia udah berbulan-bulan nggak ngasih jauh lebih kontribusi menurun. juga. Jauh lebih menurun, benar kata Mas Saro, nggak ngasih kontribusi. 0 gol kan dia? Iya, bahkan ada pemain Kim Min-jae yang udah terang-terangan cabut, nggak mau bersama lagi Napoli. Kenapa pemain-pemain yang kayak begitu, yang musim lalu bisa juara, nggak sama diserangnya kayak si Osimhen ini? Kenapa mesti Osimhen gitu? Yang selalu udah nyatain, tadi gue bilang dia udah setia, dia udah nggak pernah ngomong ke publik kalau dia pengen Dipagerin cabut. 150 juta, Iya. 200 juta. Dia nggak pernah ngasih ke publik kalau gue pengen cabut, at least dia udah ngasih attitude yang baik dong kepada Napoli. Dia menyatakan mau bertahan untuk di Napoli, padahal Napoli punya peluang untuk ngejual dia. Jadi menurut gue nggak ada alasan kenapa cuma Osimhen yang diserang, tapi menurut gue ada rahasia umum juga kalau di Italia ini racial abuse terhadap publik-publik kayak begini kan emang kencang. Jadi menurut gue Walaupun mereka ngerasanya enggak ya. Mereka Iya. selalu klaimnya kita nggak rasial. gitu. padahal Tapi rahasia umum kan. Di Itali mah rasial juga kenceng Iya, rasisnya banget, kan. banget. That's why kenapa Osimhen yang diserang menurut gue gitu. Nah ini pada akhirnya ini akan berujung pemecatan. Apakah hanya sebatas tim PR-nya atau tim mesosnya, atau juga Laurentiis akan mulai mereview bagaimana bisa membuat Osimhen nyaman, yaitu dengan Rudi Garcia mungkin dikasih warning atau apa? Di menurut lo ini akan menjadi apa untuk jalan terbaik untuk Osimhen stay? Sebenarnya awal dari semuanya ini adalah komentar dari Presiden Napoli bilang bahwa nggak ada satupun pemain Afrika yang bakal ikut AFCON. Iya, oh iya itu juga sih. Itu awal dari semuanya, bahwa nggak akan ada pemain Afrika Napoli yang bakal ikut AFCON. Wan kesel. Dan apa namanya, gimana komentar si Presiden Napoli berkali-kali bilang bahwa raja atau pemain terbaik sekarang di Napoli dan musim lalu sampai bikin jadi Scudetti adalah Kvaratskhelia. Bahwa ya kalau secara kontribusi sebenarnya ya Kvaratskhelia bagus, cuman kalau compare sama Osimhen gitu kan luar biasa banget. Kenapa lo harus downgrade atau mendiskreditkan si Osimhen ini? Dan ditambah juga ada si presiden dari Napoli ini juga sedang dalam urusan hukum karena ada laporan palsu soal accounting pembelian atau gaji dari si Osimhen. Jadi sedang banyak sekali itu yang masalah. bareng sama Juve kemarin kan. Yes, sedang masalahnya sedang banyak banget di luar penalti gagal itu. That's why mungkin juga nih permintaan dari Presiden Napoli bahwa oke, kita press dia, bikin dia nggak nyaman, bikin cabut, itu kemungkinan juga karena Dan dia udah minta maaf sebetulnya dia kan, minta maaf Osimhen kan. langsung Iya. minta maaf. Soalnya kalau secara sadar
kalaupun nggak dihack juga kayak nggak mungkin deh sebego-begonya Makanya gue bilang serasis-rasisnya apakah dia. agenda juga dari atas untuk dan 2 postingan lagi kan. Iya, bukan? Iya, iya, betul. iya. Goblok. Dan jadi serasis-rasisnya, kalaupun iya serasis-rasisnya tim sosmednya si Napoli, kayaknya nggak mungkin deh posting seperti itu dengan sadar kalau nggak ada agenda Agenda besarnya untuk gitu. menyingkirkan Jadi buat atau gue ini menjual ya. bagian dari agendanya si presiden, ini suuzonnya gue ya, presiden Napoli untuk menyingkirkan dia. Kalaupun sekarang masih bisa diduitin gitu. Apalagi klub-klub kayak mungkin MU masih Arsenal dong. Arsenal juga. 150 gitu. juta siapa bayar? Cuma gue nggak tahu kalau pakai topeng itu masih bagus ya, visibility-nya gue nggak tahu. Cuman ya, kalaupun ke Arsenal gue senang, cuman ya gue pengen beresnya baik-baik gitu, jangan sampai nanti di kemudian harinya bahwa emang jelek ini pemain gitu. Jadi gue pengen kalaupun beres baik-baik karena ini langkah yang nggak bagus dari De Laurentiis. Ya kita lihat nanti apakah ini akan menjadi happy ending untuk kedua pihak antara Osimhen juga Napoli atau justru menjadi rezeki buat tim-tim yang akan memantau sampai Januari ke depan seperti Arsenal, mungkin juga Chelsea, mungkin kalau Nicholas Jackson misalnya jadi back doang, Tandem atau Højlund. striker-striker lain, atau mungkin buat Højlund ketika worth tapi 140 juta adalah gila, atau mungkin Madrid juga di Januari. Kita lihat nanti siapa yang bisa Newcastle nggak meminang game-game. hati, lupakan Newcastle. Siapa yang bisa meminang hati Osimhen atau justru Osimhen akan tetap stay di Napoli. Kita akan lanjut dengan bahasan yang nggak kalah serunya.